KKN PPM UGM Unit YO 117 Lipar 2021 mempersembahkan edukasi eko drainase atau drainase ramah lingkungan untuk mencegah banjir. Kenapa perlu eko drainase? Sekarang ini pembangunan infrastruktur seperti rumah, jalan, fasilitas umum semakin berkembang pesat. Hal itu menyebabkan lahan yang tertutup oleh pergerasan aspal maupun beton terus meningkat. Selain itu, kawasan yang berfungsi sebagai peresapan air hujan juga semakin berkurang. Lalu dapat menyebabkan meningkatnya volume air permukaan yang mengalir ke saluran drainase dan sungai. Apabila hal ini melebihi kapasitas sungai, maka dapat menyebabkan banjir. Ada dua paradigma dalam pengelolaan drainase. Paradigma yang pertama adalah paradigma lama, di mana air secepat mungkin dialirkan ke saluran drainase. Untuk paradigma yang kedua adalah paradigma baru, di mana air diresapkan ke dalam tanah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke saluran drainase. Apa itu ekodrainase? Ekodrainase adalah upaya mengelola adanya kelebihan air dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dan tanpa melampaui kapasitas saluran atau sungai sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir yang berbahaya bagi lingkungan. Apa saja manfaat ekodrainase? Yang pertama, banjir di hilir serta kekeringan di hulu dapat dikurangi. Yang kedua, mengurangi longsor di hulu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan. Yang keempat, mengisi cadangan atau konservasi air tanah. Contoh ekodrainase. Sumur resapan adalah resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan, baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal. Fungsi sumur resapan selain menyimpan juga menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan. Biopori adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm pada area yang tidak memiliki muka air tanah dangkal. Dengan membuat lubang resapan biopori dapat membantu air hujan untuk segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya ada pemanen air hujan yang berfungsi untuk menangkap air yang berada di talang rumah, kemudian disalurkan ke dalam tandon dan bisa diteruskan ke sumur resapan atau langsung kita manfaatkan. Berikut adalah skema dari pemanen air hujan. Dry pond atau kolam detensi adalah kolam yang berfungsi menahan air hujan secara tidak permanen dan memungkinkan menyaring sedimen sebelum air diteruskan ke saluran drainase. Pada kolam detensi, terdapat saluran outlet untuk mengalirkan air, sehingga pada musim hujan, dry pond dapat menampung volume air hujan secara penuh. Dry pond dapat berupa area terbuka hijau berumput. Wet pond atau kolam retensi adalah kolam yang didesain untuk menampung air hujan secara permanen dan menampung air limpasan permukaan untuk kemudian diresapkan ke dalam tanah. Dapat berupa embung atau waduk. Rain garden atau taman resapan adalah landscape batuan dan tanaman yang disusun sedemikian rupa seperti taman. Selain untuk estetika dan rekreasi, fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan, menyerap, dan menyaring limpasan air hujan. Permeable pavement adalah permukaan penutup jalan yang memungkinkan air menyerap ke dalam tanah dan cocok untuk lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki. Bioswale adalah saluran dengan kemiringan tertentu yang terdiri dari rumput dan vegetasi lainnya yang didesain untuk mengurangi dan menyaring air limpasan. Vegetasi yang digunakan biasanya yang cepat meresapkan air ke dalam tanah. Bioswale sama dengan bioswale yang basah, akan tetapi ditambahkan lapisan filter dan pipa perforated atau berlubang di bawahnya atau sel bioretention. Bioretention adalah area vegetasi untuk menangkap dan menyimpan limpasan air hujan dan dapat bekerja dalam kombinasi dengan bioswale. Lahan basah atau rawa buatan dibuat untuk mengolah air limbah dan mengelola air limpasan. Sistem ini memanfaatkan fungsi alami dari tanaman rawa, tanah, dan populasi mikroorganisme yang berasosiasi di dalamnya untuk mereduksi polutan di air limbah atau limpasan air yang tercemar.
Tree canopy expansion adalah berupa penanaman pohon, pemeliharaan, meningkatkan jumlah pohon yang membantu membersihkan udara, mengurangi limpasan air, dan memberi naungan iklim mikro.